Pernah kebayang nggak? Ada dongeng pengantar tidur, tapi settingnya itu bukan di hutan ajaib atau istana, melainkan di planet Mars yang merah dan sepi. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah film dari Indonesia yang ambisius banget. Judulnya Pelangi di Mars, yang nyoba ngelakuin persis hal itu. Jadi ini nih pertanyaan utamanya. Di tengah lautan konten dari luar, apa iya sineas kita bisa bikin cerita fiksi ilmiah yang nggak cuma canggih, tapi juga punya hati dan bisa jadi inspirasi buat anak-anak Indonesia? Menarik banget kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, perjalanan kita bakal mulai dari mana sih inspirasi film ini datang, sebuah mimpi besar buat generasi mendatang. Terus, kita intip keajaiban teknologi yang bisa nyulap studio di Jakarta jadi planet Mars. Kita juga bakal kenalan sama keluarga robotnya Pelangi yang unik banget. Lalu kita bahas kenapa film ini jadi lompatan penting buat sinema kita. Dan terakhir, kita lihat gimana reaksi orang-orang sama karya seberani ini. Setiap karya yang hebat itu seringnya lahir dari sebuah kegelisahan. Nah, begitu juga dengan Pelangi di Mars. Ini tuh bukan sekedar film biasa, tapi sebuah jawaban atas keprihatinan yang udah lama banget dirasain. Jadi semuanya itu berawal dari satu kata, keresahan. Para kreatornya ngerasa kok kayaknya ada yang kosong ya di tontonan anak-anak kita. Kayak kurang gitu film yang benar-benar bisa bikin imajinasi mereka terbang liar. Mereka pengen anak-anak Indonesia tuh punya cerita yang bikin mereka penasaran sama sains, sama luar angkasa. Dan yang paling penting, berani punya mimpi setinggi langit. Nah, kutipan dari sutradaranya, Upi Guava, ini benar-benar ngerangkum semuanya. Misinya jelas banget, balikin lagi cerita-cerita yang bisa bikin seorang anak bilang, aku mau jadi astronot, atau aku mau jadi ilmuwan. Ini misi buat ngebangkitin lagi imajinasi anak-anak kita. Dan dari mimpi itu, lahirlah sebuah premis cerita yang, wah, epik banget. Coba bayangin ya, tahun 2082, bumi lagi krisis air parah. Seorang astronot Indonesia, namanya Pratiwi, yang terinspirasi dari sosok nyata Pratiwi Sudarmono, dikirim ke Mars. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Dia melahirkan Pelangi, manusia pertama yang lahir di planet merah. Puluhan tahun kemudian, Pelangi inilah yang harus nerusin misi ibunya buat nyelamatin kita semua. Bebannya berat banget. Oke, idenya udah keren, visinya udah besar. Tapi pertanyaannya, gimana cara bikin Mars jadi nyata? Apalagi syutingnya di Jakarta. Nah, ini bukan pakai green screen biasa loh. Tim produksi pakai teknologi super canggih. Teknologi kuncinya, ini namanya Extended Reality atau disingkat XR. Biar gampang, bayangin gini deh. Biasanya kan aktor akting di depan layar hijau kosong, terus ngebayangin semuanya. Nah, kalau pakai XR, mereka itu seolah-olah lagi ada di dalam video game. Latar planet Marsnya itu ditampilin di layar LED raksasa di sekeliling mereka, dan visualnya bisa gerak ngikutin kamera. Jadi, aktornya benar-benar ngerasa lagi ada di Mars. Keren kan?